Ya, apalagi kemarin ketika perang di Azerbaijan dengan Armenia, Iya, Turki bisa mengirimkan kemampuannya sehingga menaklukkan juga itu mah bukan menaklukkan, mengembalikan ya mengembalikan. bagian dari negara Azerbaijan itu, membuat orang wah terperangah. Dan memang lihat sekarang kepemimpinan Erdogan ini uh, bisa mengubah dari suasana yang sebelumnya sangat sekuler. Dulu ke Turki itu kotor lah gitu ya. Istanbul tuh dulu tuh tidak rapi, terus kelihatannya masjid tuh sangat tidak terawat, sedikit yang sholat. Tapi sekarang sholat subuhnya juga banyak ya, di mobil berdatangan. Dan ketahuan kalau yang orang Turki itu ketahuannya kan mazhabnya Hanafi mungkin ya itu ya. Ya, Hanafi betul lah, Hanafi. Hanafi ya. Jadi ya kelihatan saja aminnya tidak terlalu keras ya, walau dolin kayak teriak sendiri amin. Amin. Ya, betul. Ya, gorowok sendiri anak amin, berarti yang, dan begitulah mereka kalau habis sholat duhur itu biasanya sudah zikir sedikit langsung pada sholat sunnah ya, dipercepat sholat sunnahnya. Yeah. Dan ternyata itu adalah mayoritas yang di sana itu berarti bukan turis ya, karena dari sikapnya sama semua. Oh iya iya, Masya Allah. Jadi senang sekali kalau sholat subuh sudah ramai, walaupun dingin ya, beda dengan di kita, nggak gampang itu 2 derajat sholat subuh tuh ya, repot ya, dalam bahasa wudhunya saja sudah ujian ya. Baik, apalagi hikmah nih, kita ada beberapa menit lagi Ustaz, 5 menit lagi. Hikmah apa yang bisa didapat, yang bisa ditiru oleh kita nih? Satu, menghormati ulama itu membawa keberkahan yang luar biasa. Dan bukti kesuksesan demi kesuksesan ini tidak lain dari peran orang tua dan peran ulama ya. Dan tadi bagaimana orang tua yang begitu mendidik agar sangat hormat ke ulama. Mungkin tergantung ulamanya juga ya, karena ulama juga tidak semuanya takut ke Allah. Mungkin ada yang bisa disampaikan ini bagaimana Ustaz para ulama pada waktu itu, sehingga jadi ini memang kembali ya, peran orang tua tadi ya. Jadi disiapkan. Ini orang tua yang serius gitu ya. Ayahnya Al-Fatih itu Sultan Murad. Beliau juga pernah mencoba menaklukkan Konstantinopel tapi gagal. Beliau sudah berjuang menjadi yang terbaik, tetapi tadi karena memang hadisnya itu ni'mal amir, ni'mal jaish. Harus pemimpin yang terbaik dan pasukan terbaik. Maka beliau sangat paham, nggak bisa memaksakan. Akhirnya beliau kembali. Nah, maka kembalinya beliau itu dari Konstantinopel itu yang dijadikan sebagai sebagai langkah real untuk menyiapkan generasi. Beliau sadar benar kalau saya sudah susah, akhirnya beliau siapkan generasinya. Jadi peran seorang orang tua dan juga pemimpin penting sekali. Karena serius, terutama tadi ke pendidikan. Nah, makanya nanti yang dilakukan besar-besaran oleh Sultan Murad adalah kurikulum. Itu dirubah benar. Beliau konsul ke beberapa ulama, dikumpulkan, beliau punya mimpi besar untuk menjadikan anaknya dan generasinya menjadi penakluk Konstantinopel. Orang tidak memahami peran orang tuanya ini gitu, yang serius sekali. Maka ketika disiapkan, ulama itu punya peran masing-masing. Yang pertama kali apa? Pendidikan. Jadi kurikulum dirubah, itu apa? Kembali kepada Al-Quran. Makanya materi yang diberikan kepada Al-Fatih dan usianya anak-anak yang menjadi pasukan elitnya Al-Fatih itu, maka mereka dari kecil sudah hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, hafal berbagai bahasa dan lain-lain. Dan tidak hanya itu, ini spiritual yang diasah, kedekatan dengan Allah. Maka ketika Konstantinopel ditaklukkan, itu hari Selasa,
ya. Kemudian tiba saatnya untuk sholat Jumat pertama kali ya di Hagia Sophia itu, setelah beliau menutup gambar-gambar patung Buddha dan lain-lain, maka beliau mengumpulkan semua pasukan termasuk gurunya Syekh Aksamsuddin tadi di samping beliau. Yang menarik ada ditulis oleh para ulama di sejarah ya. Ketika itu Al-Fatih berdiskusi dengan gurunya, kira-kira siapa yang layak menjadi khatib dan imam. Ini karena akan bersejarah sekali gitu. Maka gurunya menyampaikan, kumpulkan semua pasukan, silakan kau tanyakan. Silakan kau lebih layak memilih siapa yang akan menjadi imam dan khatib. Maka Al-Fatih menyampaikan, bertanya, kata beliau, siapa di antara kalian yang dari semenjak akil balik tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu dan berjamaah. Ini berjamaah yang menarik, berjamaah. Yang pernah meninggalkan berjamaah, ya, kata beliau, silahkan duduk. Maka menarik, tidak ada satupun yang duduk waktu itu. Artinya apa? Ya, memang pasukan yang menjaga sholat berjamaah luar biasa. Kata beliau, sekarang siapa di antara kalian yang dari mulai akil baligh tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Rawatib yang mungkin sebagian menganggap enteng. Nah, waktu itu ada sebagian yang menjaga sholat rawatib itu. Yang terakhir, siapa di antara kalian yang dari mulai akil balik sampai detik ini yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud? Yang pernah meninggalkan, silakan duduk. Maka semua duduk termasuk gurunya yang masih berdiri seorang, itulah Muhammad Al-Fatih. Maka sang guru Aksamsuddin berdiri menangis, wahai Muhammad, katanya, engkau memang layak mendapatkan Nabi yang mulia itu. Dipeluk oleh gurunya. Maka karena semua sepakat yang menjadi imam dan khatib adalah Muhammad Al-Fatih, ketika Hagia Sophia pertama kali dipungsikan sebagai masjid. Allahu Akbar. Ini kisah menariknya. Jadi memang beliau orang yang layak, ya, karena melayakkan diri tadi itu. Allah alam bisawab. Melayakkan diri sebagai ikhtiar makhluk dilayakkan oleh Allah sebagai karunia hakikatnya, ya. Terima kasih Ustaz Doni, ini luar biasa. Wah, nggak ada yang pede nih, ya nggak? Atau banyak yang sholat yang berantakan, rawatibnya berantakan, tahajudnya juga berantakan. Mungkin inilah hikmah dari perjalanan ke Istanbul ini. Bagaimana para orang tua lebih serius sekali untuk menjadi suri tauladan. Bagaimana para orang tua untuk serius mendidik anak-anaknya, ya, di dalam keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada Allah, sehingga nanti layak menjadi orang yang dipilih bermanfaat besar, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi umat. Jazakallah khair, Ustaz, luar biasa ilmu yang bermanfaat. Diam-diam begini juga berpikir, ya. Waduh, sekali nih yang harus perbaiki, dan mudah-mudahan lewat ilmu Ustaz ini tadi bisa memperbaiki diri dan lebih semangat untuk berbuat yang lebih baik anak-anak dan santri. Siap. Jazakallah khair. Demikian. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan sehat. Amin ya Rabbal. Sehat walafiat dan diberikan keberkahan insyaallah. Dan berbagi terus hikmahnya dengan kami. Ya, 1 bulan insyaallah di Turki ini, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Khatam itu, khatam sejarah Turki nanti, ya. Amin, amin, ya Allah. Insyaallah nanti Ustaz Felix juga yang sangat fasih tentang ilmu perturkian ini akan hadir juga di akhir bulan Maret. Alhamdulillah. Masya Allah. Insyaallah. Belajar juga dari beliau nanti insyaallah. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat yang baik, dan terima kasih kepada yang akan berangkat tanggal 12 Maret. Ada juga nanti 23 Maret rombongan baru katanya mau datang, ya monggo, ya. Sing lurus niatnya supaya jadi amal soleh dan banyak hikmah. Kita tutup dengan doa akhir majelis, sahabatku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.